Duet bek tengah usia tua, lini belakang Persebaya musim depan mengkhawatirkan. Ini alasan manajemen pilih Galih Freitas didatangkan untuk perkuat tim. Dicoret Persebaya, Mohamed Rashid ungkap salam perpisahan untuk Bonek dan Bonita. Pemain berlabel Timnas bakal menjadi tandem baru Dejan Tumbas di lini tengah. Persebaya gunakan duet bek tengah berumur tua. Lini belakang Persebaya Surabaya untuk menghadapi Liga 1 musim depan sangat mengkhawatirkan, terutama dengan duet bek tengah yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Kedatangan Risto Mitrevski, pemain asing baru berposisi bek tengah, belum bisa membuat tenang para pendukung setia Persebaya Surabaya Bonek Mania. Risto Mitrevski yang berusia 33 tahun dan Daim Dimov yang berusia 30 tahun mungkin memiliki pengalaman yang lebih baik, namun jika adu sprint dan tenaga, mereka bakal kalah dengan pemain yang berusia muda. Kondisi umur segitu juga rawan cedera, sehingga lini belakang Persebaya Surabaya sangat mengkhawatirkan untuk musim depan. Jika Persebaya Surabaya tidak dapat meningkatkan performa lini belakang, maka tim ini bakal kesulitan untuk mencapai kesuksesan di musim depan. Gimana tanggapanmu dulur mengenai duet pemain asing di posisi bek tengah ini? Mampukah duet ini menghadang serangan dari striker lawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini jawaban kenapa datangkan Galih Freitas ke Persebaya. Persebaya Surabaya telah memilih Galih Freitas sebagai pemain baru dan inilah alasan dibalik keputusan tersebut. Galih Freitas memang sudah digadang-gadang sebagai incaran Persebaya Surabaya, dan dia adalah pemain yang masih muda, sehingga bisa diberikan kontrak jangka panjang. Dengan usia muda, Galih Freitas memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pemain kunci di Persebaya Surabaya. Selain itu, Galih Freitas juga merupakan pemain yang berkualitas, dengan skill yang baik dan kecepatan lari yang bagus, sehingga bakal mampu menambah gaya gedor lini depan Persebaya. Dengan kehadiran Galih Freitas, Persebaya Surabaya bakal memiliki lini depan yang lebih kuat dan siap menghadapi musim depan dengan percaya diri. Kita tunggu saja penampilan Galih Freitas di lapangan, dan semoga dia dapat membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi. Gimana tanggapanmu dulur dengan alasan manajemen Persebaya mengenai perekrutan Galih Freitas ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mohamed Rashid sampaikan salam perpisahan. Gelandang asal Palestina, Mohamed Rashid, resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya setelah tidak masuk dalam skuad untuk Liga 1 2025-2026. Lewat unggahan emosional di akun Instagram pribadinya, Rashid mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita yang selalu mendukungnya selama 1 musim terakhir. Perjalanan saya bersama Persebaya telah berakhir. 1 musim penuh, kenangan yang tak terhitung, dan ikatan yang mendalam yang akan selalu saya bawa. Rashid mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan membela Bajul Ijo dan mengenang 99 penampilannya di kompetisi Indonesia termasuk 33 laga bersama Persebaya musim lalu. Terima kasih kepada rekan satu tim, pelatih, staf, dan yang terpenting para penggemar Indonesia yang luar biasa, semangat dan kehangatan kalian membuat babak ini tak terlupakan. Ini bukan perpisahan, ini sampai jumpa, tulis Mohamed Rashid. Di akhir pesannya, Rashid menyiratkan bahwa perpisahannya dengan Persebaya bukan akhir dari segalanya. Ia memberi sinyal kemungkinan untuk kembali suatu hari nanti. Pemain berlabel Timnas akan berduet dengan Dejan Tumbas. Musim ini, Green Force diprediksi hanya akan memakai 1 gelandang asing untuk menemani Dejan. Pemain asing tersebut adalah Pablo Ganet, gelandang Timnas Guinea Khatulistiwa yang punya pengalaman bermain di Eropa dan Asia. Sementara 1 slot lainnya diproyeksikan diisi oleh mantan kapten dan ikon Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto. Keduanya memiliki label tim nasional dan pengalaman internasional yang bisa memperkokoh kekuatan lini tengah. Nilai pasar keduanya jika digabungkan mencapai 8-7 miliar, sebuah investasi besar yang menandakan ambisi Persebaya Surabaya musim ini.
Rahmat Irianto menjadi nama pertama yang siap comeback ke Surabaya setelah 2 musim membela Persib Bandung. Kabar kembalinya, Irianto bahkan sudah disebut done deal oleh akun sepak bola nasional pada 4 Juni 2025 lalu. Ayo tebak siapakah pemain berlabel timnas ini yang bakal menjadi tandem Dejan Tumbas musim depan? Tulis jawabanmu di kolom komentar dulur. Perlunya adanya perombakan di struktur manajemen. Persebaya Surabaya telah melakukan beberapa pembenahan di dalam skuad, dari perombakan pelatih hingga pemain asing, untuk persiapan menghadapi Liga 1 musim depan. Dengan persaingan yang semakin sengit di musim depan, Persebaya Surabaya harus siap untuk menghadapi tantangan baru dan meningkatkan performa tim. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kinerja manajemen Persebaya Surabaya yang beberapa musim ini terlihat kurang ambisius dalam menangani klub. CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, diharapkan dapat bersikap tegas dan memastikan bahwa orang-orang di bawahnya yang mengurusi klub dapat bekerja dengan efektif dan berprestasi. Dengan klub sebesar Persebaya Surabaya, dibutuhkan manajemen yang kuat dan ambisius untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Kita tunggu saja langkah Azrul Ananda dalam menghadapi tantangan ini, dan semoga Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan. Gimana tanggapanmu dulur? Perlukah struktur manajemen dilakukan perombakan juga demi prestasi Persebaya Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya yang tak tergantikan. Nama Uston Nawawi tak pernah lepas dari Persebaya Surabaya, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia menjadi figur penting yang tetap bertahan dalam 5 era kepelatihan berbeda di skuad Green Force sejak era Liga 1 bergulir. Kehebatannya bukan hanya di masa aktif bermain, tetapi juga saat menjelma menjadi asisten pelatih yang selalu dipercaya tim. Uston Nawawi menjadi saksi perjalanan taktis Persebaya Surabaya di tangan 5 pelatih kepala berbeda dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ia mulai menjabat sebagai asisten pelatih sejak era Aji Santoso dan terus dipertahankan oleh pelatih kepala berikutnya seperti Paul Munster, Joseph Gombau, Mustaqim, Wolfgang Pikal, hingga kini Eduardo Perez Mora. Konsistensinya membuatnya sebagai kepingan penting Persebaya Surabaya dalam setiap transisi pelatih. Peran vital Uston sebagai pendamping strategis. Dengan pengalamannya yang mendalam, ia dipercaya mampu menjaga kesinambungan taktik dan karakter tim. Bonek sedih gara-gara Persebaya gagal pulangkan sosok ini. Bonek sedih? Mantan terindah Persebaya Surabaya 2019 cancel pulang kampung ke Kota Pahlawan. Ini penyebab utamanya. Kabar buruk tengah selimuti Persebaya Surabaya. Mantan terindah yang santer bakal pulang ke Persebaya Surabaya dikabarkan cancel merapat. Sebelumnya, nama sang mantan terus digaungkan kembali ke Persebaya Surabaya karena adanya penyebab ini. Sosok mantan yang santer dipulangkan Persebaya Surabaya yakni pemain berkebangsaan Palestina, Mahmud Eid. Seperti diketahui, nama Mahmud Eid jadi satu di antara mantan pemain Persebaya Surabaya yang dikabarkan bakal comeback ke Persebaya Surabaya musim depan. Bukan tanpa sebab, gagalnya Mahmud Eid kembali ke Persebaya Surabaya diperkuat dengan pergerakan transfer pemain asing anyar bajul ijo. Tercatat, 5 pemain asing musim lalu resmi diumumkan sudah diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya. Kelima pemain asing Persebaya Surabaya yang resmi dipertahankan yakni Francisco Rivera, Bruno Moreira, Dejan Tumbas, Flavio Silva, dan Dime Dimov. Sedangkan 2 sudah resmi didatangkan dan satunya lagi dalam negosiasi dengan sang pemain.